Hai everyone, welcome to podcast Bareng aku Alfiera dan aku Kayla. Kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting dalam sejarah kolonial Indonesia, yaitu VOC. VOC atau Verenigde Oost-Indisch Company adalah fungsi dagang Belanda yang punya pengaruh besar banget di Indonesia, terutama di Nusantara. Dan awal mulanya VOC ini menarik banget loh, Kai. Betul, VOC itu berawal dari persaingan dagang antar pedagang Belanda sendiri yang saling merugikan. Akhirnya, Parlemen Belanda atau Staten General mengambil langkah untuk menyatukan mereka dalam satu kongsi dagang tunggal. Dan secara resmi VOC didirikan pada 20 Maret 1602. Uniknya, VOC ini bukan cuma perusahaan biasa, tapi masih kewenangan besar banget oleh negara, termasuk boleh merekrut tentara, membangun benteng, dan mengontrol wilayah dagang sendiri. Pertama, mereka ingin menyaingi East India Company milik Inggris yang sudah lebih dulu beroperasi di India. Lalu mereka juga ingin menguasai pelabuhan-pelabuhan dan kerajaan-kerajaan di Indonesia lokal. Dan yang paling penting, melakukan monopoli perdagangan rempah-rempah, karena ya saat itu rempah-rempah itu sepertinya mahal banget. We come in peace, seeking trade and friendship. Jadi, pada akhir abad ke-16, Belanda baru aja bebas dari kekuasaan Spanyol. Mereka mulai menjelajah ke Asia untuk mencari rempah-rempah. Pelayaran pertama dipimpin oleh Cornelis de Guzman pada tahun yang penuh tantangan, tapi secara ekonomi itu dianggap sukses. Mereka berhasil bawa pulang rempah dan dapat keuntungan yang besar. Akan tetapi, karena banyak pedagang Belanda yang juga ikut-ikutan, akhirnya terjadi persaingan ketat. Harga rempah turun dan keuntungan pun semakin mengecil. Nah, di sinilah Parlemen Belanda usul agar semua fungsi dagang itu digabung jadi satu, dan disitulah lahirnya VOC. Kai, kamu tahu nggak sih di VOC itu ada 9 organisasi? Nah, itu tuh ada apa aja sih? Jadi di VOC sendiri itu ada 6 struktur organisasi. Nah, itu disebutnya Kamer atau kantor besar di Belanda. Yaitu ada di Amsterdam, Middelburg, Eindhoven, Delft, Hoorn, and Rotterdam. Nah, dan walaupun secara teknis VOC itu perusahaan dagang, tapi mereka punya legitimasi penuh dari negara. Artinya VOC bisa bertindak layaknya pemerintahan di wilayah jajahan. Jadi, hak-hak yang dimiliki VOC itu ada 3. Yang pertama yaitu hak ekstirpasi atau hak untuk memusnahkan tanaman milik rakyat jika dianggap merugikan monopoli mereka. Yang kedua yaitu ada hak oktroy atau hak monopoli perdagangan di Asia. Dan yang ketiga yaitu hak menyatakan perang dan damai. Nah, kan Kai, ada awal pasti ada akhirnya dong. Nah, akhir dari VOC itu jadinya gimana sih, Kai? Pada 31 Desember 1799, VOC resmi untuk dibubarkan. Ini ada banyak penyebabnya. Yang pertama itu korupsi di kalangan pejabat VOC yang bikin perusahaan rugi dan berhutang. Biaya perang, biaya administrasi, dan gaji pegawai yang membengkak juga memperburuk kondisi keuangan. VOC juga terdampak oleh perang di Eropa, terutama antara Inggris dan Belanda yang menurunkan pendapatan mereka. Dan yang paling penting yaitu perubahan politik di Belanda. Setelah Belanda diserang oleh Prancis, pemerintah berubah jadi Republik Batav dan mereka memutuskan mengambil alih semua kekayaan VOC untuk menutupi hutang-hutangnya. Nah, VOC juga terkenal dengan politik yang bisa disebut divide and impera, alias politik pecah belah. Mereka sengaja mengadu domba antara kerajaan lokal, ikut campur dalam konflik, dan akhirnya dapat imbalan seperti hak monopoli dan izin untuk membangun benteng. Tujuannya ini jelas banget loh, Kai, biar kerajaan-kerajaan lokal ini nggak bisa bersatu dan jadi terlalu kuat untuk melawan VOC.
VOC sendiri menjalankan sistem hukum dualisme. Jadi, hukum pidana Belanda berlaku untuk orang Eropa, sedangkan hukum adat untuk pribumi. Tapi kalau hukum adatnya bertentangan dengan kepentingan ekonomi VOC, ya langsung dibatalkan. Mereka memberlakukan monopoli perdagangan, mewajibkan rakyat menyerahkan hasil bumi, dan pajak tanah. Semua hukum dirancang untuk menguntungkan VOC sendiri. Ketiga, menurut Utrecht, hukum yang berlaku di wilayah VOC ada 3 sumber. Yang pertama itu ada Statuten van Batavia, yang kedua hukum Belanda kuno, yang ketiga asas hukum Romawi. Ada juga beberapa kebijakan hukum VOC yang sangat merugikan rakyat. Yang pertama yaitu hak monopoli perdagangan, dan yang kedua yaitu verpflichte leverantie atau rakyat wajib jual hasil bumi ke VOC dengan harga yang telah ditentukan. Dan yang ketiga yaitu pajak sewa tanah. Dan yang terakhir ada kebijakan agraria yang nantinya jadi dasar hukum agraria di kolonial Belanda. Jadi sekian dari kami tentang sejarah VOC. Dan terima kasih sudah menonton. Bye-bye!